Hai, balik lagi di Sobat Film. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Bab 339 terkena. Ini adalah Nalan Yanran terkejut ketika dia melihat Xiao Yan di bawah dari posisinya yang tinggi di langit. Tindakan akrab meludah api ungu yang telah dia tunjukkan sebelumnya serta api berwarna hijau di tangannya menyebabkan pemuda bernama Yan Xiao yang meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya, perlahan-lahan muncul ke permukaan. Sosok yang agak kurus dari mereka berdua secara bertahap mulai bersentuhan dalam benaknya. Segera, mereka bergabung dengan sempurna. Selain wajah itu, ekspresi atau kehadiran Xiao Yan saat ini tidak berbeda dengan pria muda yang telah mengalahkan alkemis muda dari Kekaisaran Cuyun dengan kekuatannya sendiri di lapangan keluarga Kekaisaran saat itu. Yan Xiao, Xiao Yan. Yan Xiao, Xiao Yan. Gumaman lembut keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nalan Yanran tampaknya muncul dengan tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Orang muda misterius yang telah menggunakan Alchemist Grand Meeting untuk menjadi pemimpin generasi muda Kekaisaran Jiama. Dan orang yang bahkan telah menyebabkan Nalan Yanran tanpa sadar merasakan kekaguman meskipun karakternya yang angkuh, sebenarnya pemuda ini yang dia lihat sebagai sampah 3 tahun lalu. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya. Ekspresi wajah cantiknya berulang kali berubah sementara tangannya menutupi mulutnya. Tubuh kaku miliknya itu tampaknya telah disambar petir dan mati rasa sampai-sampai hampir terlepas dari kendalinya. Penemuan mendadak ini telah menyebabkan pikiran tenang Nalan Yanran langsung menjadi sekelompok lem. Wajah awalnya acuh tak acuh menjadi agak pucat pada saat ini. Ini adalah orang pertama dari usia yang sama dan lawan jenis yang telah menyebabkan kekaguman dan emosi yang tidak biasa terbentuk di hati Nalan Yanran selama bertahun-tahun. Namun dia sebenarnya adalah pemuda yang dia anggap tidak berguna dan menginjak harga dirinya saat itu. Kesenjangan semacam ini yang tampaknya berasal dari dua dunia yang berbeda menyebabkan Nalan Yanran memiliki perasaan pusing seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia adalah Yan Xiao. Petik 2. Penemuan yang tiba-tiba juga menyebabkan Jia Xingtian, Fama, Nalan Jie, dan yang lainnya di puncak pohon turun ke keadaan kusam. Mungkin dua yang pertama memiliki perasaan yang samar sejak awal pertarungan, tetapi mereka masih merasa agak absurd ketika kebenaran terungkap di depan mata mereka. Yan Xiao, Xiao Yan. Ah, kita benar-benar kacau di masa tua kita. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menatap sosok kurus pria muda di medan perang. Dengan senyum pahit, dia berkata, ini benar-benar tidak terduga. Tidak hanya orang ini memiliki bakat luar biasa untuk memurnikan pil, bahkan bakat pelatihannya juga sangat menakutkan. Ah, memang sebagian besar pahlawan berasal dari kalangan muda. Petik 2. Dia memang seorang pemuda yang memiliki bakat luar biasa. Kali ini, klan Nalan dan Mystic Cloud Sekte telah benar-benar memilih pihak yang salah untuk menekan. Mereka benar-benar menderita kerugian besar. Ekspresi Jia Xingtian sedikit aneh. Setelah melihat penampilan Xiao Yan di pertemuan Agung Alchemis, wajar saja jika dia benar-benar mengerti potensi besar apa yang dimiliki anak muda ini. Selama seseorang memberinya waktu yang cukup, Jia Xingtian percaya bahwa bahkan dengan kekuatan Mystic Cloud Sect, mereka mungkin harus takut padanya. Kali ini, klan Nalan ini benar-benar telah menuangkan penyesalan mereka sampai ke usus mereka, merasakan rasa penyesalan yang hebat. Wajah Mu Chen, Primer Tengshan dan yang lainnya di pohon-pohon besar juga sama terkejut. Sesaat kemudian, tatapan mereka semua mengarah ke Nalan Jie yang telah benar-benar terpana. Wajah mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa iba. Nalan Jie menghembuskan nafas panjang sebelum dia segera, dengan kasar, menghirup yang lain. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Nalan Jie akhirnya merilekskan ekspresi konyol di wajahnya. Tangannya bertindak tenang saat dia menepuk lengan bajunya. Namun, daun yang bergetar berulang kali di dekat puncak pohon tepat di bawah kakinya, menyingkap kepanikan dan kehilangan yang dia rasakan di dalam hatinya. Xiao Yan, apakah itu Yan Xiao? Tatapan Nalan Jie menatap pria muda di medan perang dengan penuh perhatian.
Dalam benaknya, bagian belakang sosok yang mengenakan jubah alkemis secara bertahap menutupi Xiao Yan akhirnya bergabung bersama sempurna. Sudut mulut Nalan Jie tanpa sadar bergetar sedikit. Ekspresi wajahnya saat ini memiliki kecemerlangan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan Nalan Jie merasa pahit, identitas lain yang tiba-tiba muncul benar-benar menyebabkan jantung Nalan Jie tiba-tiba mengencang. Seorang anak muda yang tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, tetapi juga memiliki bakat yang menakutkan ketika memperbaiki pil, yang orang tidak bisa berhenti memuji, adalah seseorang yang akan diperebutkan oleh faksi besar manapun. Siapapun yang memilikinya pada dasarnya akan memiliki orang yang sangat kuat di masa depan. Akan tetapi, klan Nalannya benar-benar telah mendorong pemuda ini, dengan bakat yang sangat menakutkan, keluar dari pintu utama. Selama periode waktu di mana Xiao Yan mengadopsi identitas Yan Xiao, Nalan Jie dapat dianggap sudah cukup akrab dengannya selama kontak mereka satu sama lain. Karena itu pula dia bisa merasakan kesan muda ini dengan lebih jelas. Di antara generasi muda yang dia temui selama bertahun-tahun, yang pertama pasti pemimpin terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau kekuatan mental. Dengan Xiao Yan yang memiliki dua hal ini, Nalan Jie tidak meragukan bahwa tingkat yang dapat dicapai orang muda ini di masa depan akan melampaui banyak orang kuat di puncak kekaisaran Jiama. Orang ini yang seharusnya menjadi perisai tebal untuk klan Nalan serta orang kuat dengan potensi yang tak terbatas. Sudah diusir dari kamp klan Nalan dengan cara yang paling menyakitkan oleh Nalan Yanran. Ini menghasilkan situasi saat ini di mana mereka memegang senjata mereka satu sama lain. Dua situasi yang sangat berbeda telah menyebabkan gelombang rasa sakit berdenyut menyebar dari hatinya. Nalan Jie menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dengan perasaan keras yang dimiliki Xiao Yan untuk Nalan Yanran, apakah Nalan Jie benar-benar berpikir bahwa ia dapat menyebabkan Xiao Yan dan Nalan Yanran berdamai hanya karena kata-katanya? Untuk perjanjian 3 tahun ini, Xiao Yan telah menjalani pelatihan yang sulit selama 3 tahun. Meskipun Nalan Jie tidak memiliki berita pasti tentang Xiao Yan selama 3 tahun ini, siapapun dapat membayangkan bahwa tidak mungkin untuk dengan cepat naik ke level Xiao Yan saat ini. Dalam waktu 3 tahun, tanpa menjalani pelatihan neraka yang kesepian di mana orang biasa akan mengalami kesulitan menerima terlepas dari betapa luar biasanya bakat seseorang. Nalan Jie mengeluarkan batuk yang hebat dan wajahnya yang semula mulus telah berubah pucat dan gelap tanpa dia sadari. Karena emosinya yang rumit, dia saat ini tampaknya tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Sikapnya yang sakit-sakitan membuat semua orang di sekitarnya mengerti bahwa pukulan kali ini benar-benar terlalu besar untuk orang ini yang membantu klan Nalan. Lagi pula, siapa yang bisa tetap tenang ketika mereka melihat menantu yang tidak berguna yang awalnya ditinggalkan oleh klan mereka tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang memiliki identitas yang cukup untuk buat semua orang tercengang. Ini terutama terjadi ketika menantu ini semula akan menjadi perisai paling tebal dari klan Nalan dan membantu mereka memblokir pukulan dari badai liar. Sayangnya, perisai ini sudah menjadi tombak tajam yang diarahkan ke mereka. Ujung tombak bahkan mencerminkan kepadatan yang menyebabkan Nalan Jie merasakan hawa dingin di tulangnya. Yan Xiao. Xiao Yan ini sebenarnya adalah Yan Xiao. Di sisi lain, wajah Liu Ling juga dipenuhi dengan kejutan dan dia menjerit tanpa sadar ketika dia menatap Xiao Yan di medan perang. Yan Xiao, orang muda yang telah menjadi juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Mendengar ini, Gue sedikit mengernyit, menoleh dan bertanya. Iya nih. Liu Ling mengangguk dan berkata dengan senyum pahit, ini benar-benar tak terduga bahwa dia sebenarnya Xiao Yan. Kita semua telah ditipu olehnya. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Liu Ling akhirnya menghela nafas lega di hatinya. Karena Yan Xiao adalah Xiao Yan, kemungkinan ia tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Nalan Yanran. Karena ini adalah kasusnya, orang yang awalnya dianggapnya sebagai pesaing terkuatnya tiba-tiba menghilang. Ini tidak diragukan lagi adalah hal yang membahagiakan bagi Liu Ling. Menurut apa yang aku tahu,
Xiao Yan 3 tahun lalu tidak tahu bagaimana memperbaiki obat keterampilan alkimia. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 3 tahun telah berlalu. Namun dia benar-benar dapat memperbaiki 3 baris Green Spirit pil obat tingkat 4. Jika ini benar, maka bukankah bakatnya dalam memurnikan obat sedikit terlalu menakutkan? Gu He berkata dengan suara yang dalam. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Meskipun sedikit memalukan untuk mengatakan ini, dia adalah satu-satunya orang di antara generasi muda yang saya kagumi. Bakatnya dalam memurnikan pil benar-benar sangat menakutkan. Liu Ling berkata dengan serius. Kamu juga akan mengakui kekalahan. Sepertinya kegagalanmu dalam Grand Meeting kali ini agak bermanfaat bagimu. Paling tidak, Anda tidak lagi sombong seperti dulu. Gu He berkata sambil melirik Liu Ling, merasa sedikit terkejut. Dengan pengetahuannya tentang muridnya ini, secara alami dia tahu tentang keangkuhan di tulang yang terakhir. Itu benar-benar tidak terduga bahwa Liu Ling akan menghormati Xiao Yan yang jelas sedikit lebih muda darinya. Mendengar ini, Liu Ling tertawa canggung. Dia tidak berani melanjutkan pembicaraan dengan pengetahuan bahwa kesombongan masa lalunya telah membuat Gu He sakit kepala bersama dengan perasaan tidak berdaya. Api berwarna hijau di tangannya harus menjadi semacam Heavenly Flame, sementara api berwarna ungu tampaknya merupakan jenis Beast Flame, yang kemungkinan dia dapatkan dari semacam tubuh magical beast tingkat tinggi. Dia tidak diragukan lagi adalah Grandmaster Alchemist. Dengan satu lirikan, dia berhasil mengidentifikasi latar belakang, Green Lotus Core Flame, dan Purple Flame. Untuk bisa mengendalikan 2 jenis api dengan keakraban seperti itu, kekuatan spiritual dari Xiao Yan ini tidak lemah. Tidak heran bahkan Anda telah kehilangan dia. Mampu mengendalikan 2 api pada saat yang sama adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli alkimia tingkat 4 kesulitan melakukannya. Orang yang bodoh hanya sekadar menyaksikan kegembiraan sementara para ahli mengamati esensi dan keterampilan. Dengan hanya pandangan sekilas saja, Gu He bisa melihat beberapa poin unik dari Xiao Yan. Liu Ling buru-buru menganggukkan kepalanya di samping Gu He. Tapi mengapa api berwarna hijau ini memberiku semacam perasaan yang akrab? Dia tiba-tiba menyatukan kedua alisnya dan berkata dengan suara lembut yang tidak pasti. Api surgawi berwarna hijau. Dia perlahan bergumam dari mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berkedip antara terang dan gelap saat itu berubah. Tiba-tiba, dia teringat bagaimana dia telah menghabiskan banyak upaya di Gurun Tager saat itu dan bahkan mendobrak wilayah pedalaman gurun, berselisih dengan Ratu Medusa. Pada akhirnya, semua itu sepertinya untuk semacam api surgawi, berwarna hijau, bukan? Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap wajah Xiao Yan dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya ingat. Setelah kembali dari padang pasir, Gu He juga jelas memikirkan beberapa hal. Dalam perjalanan mereka ke Gurun Tager kali ini, mereka tampaknya telah berkomplot melawan orang lain. Upaya kelompok itu akhirnya menguntungkan orang misterius itu. Matanya perlahan menyipit. Dia menatap wajah Xiao Yan dengan saksama. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa wajah ini tampaknya milik seseorang yang dia temui. Dia terus mengerutkan kening. Pada satu contoh, matanya tiba-tiba tersentak. Dia akhirnya ingat. Orang yang telah mereka selamatkan secara tidak sengaja dari tangan kepala ular wanita di gurun saat itu adalah Xiao Yan. Pikiran ini mulai bergerak dengan cara seperti kilat dalam pikiran Gu He. Semua keraguan yang dimilikinya saat itu tampaknya telah terjadi pada saat ini dan semuanya masuk akal sekarang. Tidak heran jejak kelompoknya begitu jelas dipahami.
Tidak heran ada seseorang yang memimpin, diam-diam menyelinap ke kota sementara mereka ditahan oleh Ratu Medusa dan mendapatkan api surgawi. Satu demi satu, semua misteri mulai terjalin satu sama lain. Akhirnya, wajah halus dan tampan pemuda itu tiba-tiba muncul. Petik 2. Dia menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba menyadari. Saat itu, orang yang telah menjadi ahli waris selama waktu mereka terjerat dengan Ratu Medusa pasti memiliki beberapa hubungan dengan Xiao Yan yang tidak dapat disangkal olehnya. Bahkan jika itu bukan Xiao Yan sendiri. Sungguh orang yang baik. Dia benar-benar mempermainkan kita semua. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan Xiao Yan di medan perang. Tiba-tiba hatinya merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Line up dari kelompok punggungnya pada dasarnya bisa mendominasi seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka akhirnya jatuh cinta pada rencana seorang pemuda yang belum genap berusia 20 tahun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana tepatnya kamu melakukannya, tapi sekarang, kamu harus menyelesaikan dulu kesulitan ini di depanmu. Winspeak, Nalan Yanran bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diabaikan. Petik 2. Think that bullets will bring back desire.